Kami tidak pernah berkomunikasi. Jadi komunikasinya hanya pura-pura saja. Pada waktu kami memimpin paripurna, misalnya salam-salaman, ngobrol-ngobrol gak karuan, ketawa-ketawa. Tapi untuk membahas hal-hal yang sifatnya prinsip mendasar, saya merasa saya tidak begitu bagus komunikasi dengan beliau. Dan beliau memang hanya menjalankan rutinitas-rutinitas dan selanjutnya beliau sudah dipindah ke menjadi PJ Aceh. Kemarin itu ada beberapa inbox masuk ke IG saya sama ke TikTok saya. Pak, apa pendapat Bapak tentang sosok-sosok PJ yang pernah menjabat di Babel dan di kabupaten-kabupaten sekarang? Saya ulas satu persatu. Saya bekerja sama dengan Ridwan Jamaluddin. Ridwan Jamaluddin menurut pendapat saya adalah PJ yang paling kooperatif dan paling punya semangat sebenarnya untuk memajukan daerah. Tapi karena ada keterbatasan waktu cuma 1 tahun dan kita komunikasinya pun gampang dengan dia. Mudah dan gampang sekali. Menurut saya memang karena dia putra daerah Babel, dia PD yang luar biasa. Punya semangat yang sama untuk majukan Babel. Kemudian Pak Suganda Padapotan. Nah, Pak Suganda Padapotan ini menurut saya dia komunikatif orangnya, mudah dihubungi, mudah diajak berkomunikasi, tapi memang dia sering terpeleset argumen di publik gitu sehingga pro kontranya besar. Tapi secara personal dia ingin memajukan Babel itu luar biasa juga. Tapi kembali ya karena hanya 1 tahun 9 bulan kalau salah dia harus diganti dengan Saprizal. Nah kalau Saprizal ini memang ini termasuk PJ yang menurut saya tidak bisa melakukan komunikasi yang baik dengan dia. Kami pernah bertukar nomor HP. Habis itu saya pernah WhatsApp dia beberapa kali, tidak pernah dibalas. Setelah itu sampai dengan dia sudah tidak menjadi PJ, kami tidak pernah berkomunikasi. Jadi komunikasinya hanya pura-pura saja. Pada waktu kami memimpin paripurna, misalnya salam-salaman, ngobrol-ngobrol gak karuan, ketawa-ketawa. Tapi untuk membahas hal-hal yang sifatnya prinsip mendasar, saya merasa saya tidak begitu bagus komunikasi dengan beliau. Dan beliau memang hanya menjalankan rutinitas-rutinitas dan selanjutnya beliau sudah dipindah ke menjadi PJ Aceh. Tapi ada beberapa yang belum pernah pikirkan sebut, menurut saya bagus tapi tidak tepat terlaksana. Nah itu kalau untuk provinsi. Sekarang sedang berjalan, orangnya saya lihat cukup humble, komunikatif, tapi belum bisa saya nilai karena baru. Nah tapi yang menarik ini PJ kabupaten kota. Misalnya Pak Haris yang sudah menjadi PJ lama, tiba-tiba dia berhadapan dengan PAD yang sulit, lalu akan ada pemotongan tukin dan lain sebagainya, hak-hak ASN dan honorer. Nah, tapi dia mampu mengambil langkah melakukan reformasi di beberapa sektor. Justru saya lihat PJ di kabupaten ini lebih greget bekerjanya. Nah, dan Haris ternyata diperpanjang. Itu yang paling menarik untuk saya bahas Budi Utama. Saya dengan Budi Utama ini saya punya cerita yang kurang enak tapi keren. Dia menjalankan tugas dia sebagai kepala dinas sosial. Kalau tidak salah saya menjalankan fungsi sebagai anggota dewan. Saya pernah marah sama dia. Ada bantuan sosial itu yang dapil saya dapatnya sangat sedikit. Tapi ada beberapa kabupaten yang dapatnya banyak dan kita inilah maksudnya bukan beradu argumen berdebat dan hebatnya itu dia mengakui dalam jawaban dia begini dia menjawab, oke bang nanti tahun depan kita perbaiki tapi ini karena ini sudah terprogram tolong dikawal untuk berjalan. Nah dan orangnya komunikatif dari zaman dia masih jadi kepala dinas sosial dan orangnya mohon maaf walaupun kita marah sama manusia yang namanya Budi ini, kalau memang kita marah itu karena menjalankan tugas, dia tidak alergi terhadap kita WhatsApp cepat dijawab, kita bertanya cepat jawab. Nah itulah Budi. Nah tapi ada menarik dengan Budi ini bukan di situnya. Begitu dia tunjuk menjadi wali kota PJ wali kota Pangkal Pinang, menurut saya dia adalah PJ yang paling moncer sepak terjangnya dalam melakukan pekerjaan. Sekitar beberapa minggu lalu, seminggu lalu nggak salah. Saya itu lewat pasar pagi. Saya kaget, pasar pagi yang dulunya kumuh, pedagangnya sampai ke tengah jalan, itu semenjak dia jadi PJ itu bersih semua. Nah, terus sekarang dia parkir liar dibenarin dia, got yang menyebabkan bau di kota dibenar-benarin dia. Menurut saya terus ada titik nol dan saya lihat terus juga dia ada komunikasi yang baik terhadap para pekerja yang
petugas kebersihan, banyaklah. Nah, saya melihat ini anak ternyata walaupun saya dulu kurang respect kepada dia gara-gara dia tidak menempatkan porsi yang adil, tapi dia sudah menjelaskan itu akan diperbaiki. Tapi kan tahun depannya programnya masih ada apa tidak, dia sudah jadi PJ wali kota sekarang. Tapi saya melihat Budi Utama salah satu PJ yang paling moncer menurut saya, apa namanya ya, prestasi kerjanya saya lihat. Tiba-tiba Pangkal Pinang itu dalam jangka waktu sebulan 2 bulan ada perubahan. Saya bicara ini tidak pernah kontak dengan Budi, saya melihat ini apa objektivitas saya aja melihat siapa PJ yang saya lihat memang menurut saya prestasi kerjanya itu bisa dilihat di waktu yang tidak begitu lama. Nah, kalau ini kawan saya Mikron, dia juga sekarang sepertinya sedang melakukan hal yang sama. Saya berpikir begini, memang PJ itu lebih mudah dia dalam melakukan penegakan perda. Karena apa? Karena dia tidak berharap terpilih kembali oleh masyarakat. Jadi dia benar-benar melakukan tugas. Yang tidak boleh, yang boleh. Tapi kalau definitif yang melakukan itu, dia berharap apalagi baru 1 periode misalnya. Dia untuk tegas-tegas kepada dagang, untuk tegas-tegas kepada masyarakat yang mohon maaf dalam tanda kutip yang harusnya ditertib itu, dia agak mikir-mikir karena dia berharap nanti periode keduanya masih didukung orang itu gitu, masih didukung masyarakat itu. Jadi menurut saya dari seluruh PJ yang ini yang sudah apa namanya menjabat saat ini, Budi Utama paling moncer dan saya memberikan penilai ini, saya tidak ada komunikasi apapun dengan Budi Utama. Terus bekerja Budi Utama itu pasar pagi sudah oke, tinggal pasar Induk, terus saya lihat juga parkir-parkir sudah mulai oke, dan saya lihat juga birokrasi juga sudah mulai ditata. Saya lihat kerja Anda patut diacungi jempol. Terus berkarya Budi Utama. Terima kasih.